Hai pemirsa obrolan pangan, bertemu dengan saya Gundi Sos. Dan kali ini saya sedang berada di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Dan kebetulan juga di sini sedang ada pasar tani. Pasar tani ini diisi oleh ibu-ibu KWT yang menjajakan dagangan produk dari KWT mereka. Kita nanti pun juga akan berbincang dengan ibu-ibu KWT, ibu-ibu petani ini, dan juga bersama dengan Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terkait dengan persiapan menuju bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja ini membutuhkan strategi khusus agar masyarakat Bantul dapat melaksanakan bulan Ramadan dan juga bisa merayakan Hari Raya dengan nyaman dan kesejahteraan juga tentu saja bagi warga masyarakat Bantul. Seperti apa obrolannya? Ikuti saya terus di obrolan pangan. Yuk! Monggo, selamat pagi Mas Gundi. Pak Joko, selamat pagi. Sehat. Wah, ini ramai banget Pak di depan. Oh iya, Pak. ini kegiatan pasar tani. Pasar tani. Ya. Pak, sambil kita lihat-lihat yang ada monggo, di sini. sambil jalan kita Boleh, lihat Pak. monggo produk-produk yang dijual belikan di pasar tani ini Mas Gundi. Pak, tapi ini pasar tani itu rutin, Pak? Rutin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya, Dan ini Selasa dan Rabu. sudah berjalan berapa lama ini, Pak? 10 tahun kebetulan ini hari Kamis karena ulang tahun Nggih. besok pagi. Yang ke-10. Ya, ya. Ya. Sudah ke-10 tahun Iya, ini, Pak 10 ya? tahun ya. Luar biasa. Iya. Nah, ini berarti untuk yang ada di sini yang dijajakan ini apa aja, Pak? Ini yang dijajakan produk-produk pertanian. Nggih. Dari kegiatan-kegiatan ibu-ibu KWT yang ada di Kabupaten Bantul, kita ada 700 KWT yang sudah terregister hampir 600, tapi sudah terbentuk 700. Harapan kami nanti bisa terbentuk 933 karena jumlah dusun yang ada 933. Berarti harapannya nanti setiap dusun juga Ada KWT. Ada KWT-nya. Ya, Oh, yang memanfaatkan lahan pekarangan. betul. Yang tadi itu Pak ya, kalau KWT berarti ada budidaya, ada pengolahan ya, ya, Pak ya. ibu-ibu itu. Dan ini hasil olahan dari ibu-ibu. Ya, dulu di Bantul sebelum ada KWT, ibu-ibu itu sukane pepetan. Metan gitu. Memetan karo sama ngerasani tonggo teparo. Setelah Tapi ada KWT ini. setelah ada KWT ada kegiatan, dia budidaya, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada, bergeser. Sekarang pakai HP Android, selfie, chattingan. Ya, foto-foto produknya untuk ditawakin di grup dan sebagainya gitu ya, Nah, Pak ya. kami selaku Dinas Pembina membantu dalam pemasaran produknya dengan lihat pasar tani ini. Ya. Monggo sampai jalan Mas Gundi. Siap, Pak. Nah, ini Pak terkait dengan sebentar lagi kan ini bulan Ramadan, Pak ya. Ya. Dan tentu saja pasti ada persiapan yang dilakukan. Tapi sebenarnya tentang stok pangan yang ada di Bantul menuju ke bulan Ramadan seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Sini, Pak. Monggo. Stok pangan kita di Bantul alhamdulillah aman. Oke. Kita untuk seperti beras, kita itu surplusnya di 2025 kita sudah surplus 70.000 ton beras. Ya, Ya. di tahun 25. Kita di MT ini sudah mulai panen sejak bulan akhir Januari kemarin sudah mulai panen. Insya Allah produksi kita juga di MT cukup bagus, kita 8,2 ton per hektar. Oke. Nah, kalau yang sebenarnya menjadi komoditas utama dari Bantul ini, Pak, yang jadi prioritas itu sebenarnya, Pak? Monggo boleh sambil jalan di sebelah Ya. sana, Pak? Ya kita menjadi prioritas pertama kan jelas program Pak Presiden Ya. swasembada pangan. Ya. Ini meliputi beras maupun jagung. Ya. Di samping itu kita yang lahan-lahan itu lahan sawah. Ya. Lahan-lahan pekarangan kita manfaatkan untuk tanaman sayuran hortikultura. Juga ternak-ternak kecil. Karena kita juga Kabupaten Bantul itu penyuplai kebutuhan daging DIY 70% kebutuhan daging DIY dari Kabupaten Bantul. Baik. Ini makanya saya juga lihat di sebelah sini, Pak, ini ada
bahan-bahan yang tidak diolah tetapi juga langsung dijual di sini juga ada Pak ya? Iya, Ini, karena dari sini Pak mungkin. budidaya di KWT di lahan-lahan pekarangan itu budidaya tanaman sayuran dan pengolahan tanaman sayuran. Ada cabai, ada terong, ada kelor, ada berbagai anu lah, Rempah-rempah juga ada di situ, juga Pak, ada, ya? juga ada pengolahannya, juga ada ternak kecil baik ayam maupun ternak kambing. Iya. Baik. Nah, ini Mas Sundi, ini Bu Suratilah. Ini Ibu Suratilah, ini Bu, Pak Sundi. Mohon dikenalkan salah satu yang berjualan di sini, pengurus daripada Aspartan Asosiasi Pasar Tani. Monggo mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan dari Mas Sundi. Iya Bu, saya ini penasaran. Kan ini juga menjelang bulan Ramadan ya Pak Bu ini. Biasanya yang dicari di sini itu sama warga apa ya Bu? Iya. Ya kalau menjelang puasa itu aneka makanan yang kering-kering yang tahan lama. Maksudnya tahan lama itu sampai biar mereka masaknya itu tidak buru-buru, tahan lama kan nanti buat sahur. Oh, itu iya. misal ada kering, ada peyek, terus ada gula Jawa untuk buat kolak. Oh iya, kolak ya Ya, Bu ya. iya. Kalau buat buko itu pasti biasanya yang Iya, dicari bikin- kolak Iya. dulu Ya, Pak, ya. bikin kolak Lagi itu biasanya. Betul. Nah, kalau terkait sama stoknya Bu, menjelang Ramadan kayak gini stok aman enggak Bu? Stok alhamdulillah aman karena ini teman-teman semua kan produknya itu produk langsung dari anggota semua. Jadi kan setiap saat ada pesanan langsung garap. Kalau tidak kan mereka juga sudah punya stok masing-masing iya. karena mereka punya rumah produksi sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau ngomongin stok, insya Allah aman ya Bu ya untuk warga masyarakat yang misalnya mencari itu. Gitu. Aman, insya Allah aman. Setiap ada pesanan juga kita siap. Nah ini terkait satu lagi nih Pak, biasanya kalau stoknya sudah aman ya toh, berarti kan barangnya sudah ada. Kalau menjelang Ramadan atau ke Idul Fitri gitu misalnya Bu, ngomongin tentang harga, ini apakah juga ada kenaikan yang signifikan atau seperti apa gitu Bu? Alhamdulillah kita nggak pernah ada kenaikan yang maksudnya yang langsung Signifikan. gratis itu nggak ada. Kita standar maksudnya ya tergantung bahannya, tapi kenaikannya itu kita nggak meningkat banget. Oh, jadi harganya relatif stabil gitu Aman, Pak, ya? Stabil, aman. aman. Karena stok juga Iya, aman aman. Tersedia, tersedia nggih. Nggih. Nah ini Pak Bu, ini kan ada di Pasar Tani. Iya. Kalau menurut Ibu dukungan dari pemerintah dengan adanya Pasar Tani ini seperti apa Bu? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah itu ada bantuan tenda, Ya, ini ada ya, Bu, bantu, ya? iya ini juga dari pemerintah, terus meja kursi. juga ya, terus ada alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pasar tani, misal ada ada sound buat halo-halo. Halo. Untuk mengumumkan lebih. Iya, Iya, Bu, ya. apalagi ini tadi belum sempat pasang tapi sudah. Ya Pak, sudah siap nggak Pak? Sudah nggih? siap ya. Udah buat apa rutin ya Pak ya? Iya. Rutin, rutin. seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Selasa dan Rabu. Ya. Karena hari ini ulang tahun Pasar Tani, jadi kita itu mundur, jadi Kamis Dan dan Jumat. Jumat. Besok juga ada agenda senam bersama. Wah, besok kayaknya meriah ini Lebih Pak, meriah ya. Pasti daripada ya. hari ini, lebih meriah besok. Oke. Ada diskon juga Kalau besok. dari KWT sendiri Bu, dari Iya. ibu-ibu ataupun juga dari ini peserta Pasar Tani ini Bu, harapannya ke depannya seperti apa Bu tentang ya stok ataupun juga tentang olahan-olahan dari KWT terkait dengan dukungan dari pemerintah ini Bu? Ya harapan kami, pokoknya semua anggota ini niat dari rumah kan berjualan biar rame. Iya. Nah harapan kami pokoknya dari dinas-dinas yang ada di lingkungan sini ini membeli semua produk-produk yang ada di Pasar Tani ini. Juga berbelanja di sini ya? Iya, berbelanja di sini Sering kalau udah tutupan terus langsung sold out gitu sering ya Bu? sering. Wah, laris ya Bu ya berarti ya? Alhamdulillah laris. Contohnya nasi berkat. Iya. Sekarang juga sudah habis. Nah, agak kumanan Iya. ya tadi Bu, malam Iya. itu. Baik, Pak Joko. Ya. Boleh kita lanjut lagi Oh iya, lanjut lagi. ya, Bu, ya. Makasih ya Bu Surati Iya, lagi. terima kasih, Bapak. Semoga lancar Amin. jualanipun. Amin. Ye. laris-laris nggih Bu nggih. Monggo Ye. Pak Joko. Ye. Oke, pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam taman, Taman. kantor di DKPP ini Pak ya. Nggih, Monggo Kabupaten Pak. Bantul. Nggih. Sebelah sini Bapak. Nggih. Kita tadi kan sudah berbincang juga Pak dengan
para petani yang ada di Pasar Tani. Asosiasi Pasar Tani. Asosiasi Ibu-ibu, Pasar Tani, betul. Yang tergabung di KWT Iya, ya Pak. Ya. Nah, melihat dari apa yang sudah disampaikan sama ibu-ibu tadi, gimana Pak yang akan dilakukan mungkin ataupun juga terkait dengan persiapan menuju ke bulan Ramadan? Ya, jadi gini, kami memang apresiasi dengan ibu-ibu itu Asparlan itu, dia itu rutin seminggu 2 kali berjualan Selasa dan Rabu. Dan kami DKPP sendiri kalau ada tamu itu kami kalau bersurat dulu kami sarankan bisa datang hari Selasa dan Rabu karena nanti biar bisa menjual, membeli produknya daripada ibu-ibu KW itu. Yang kedua, kita untuk menjelang Idul Ramadan dan Idul Fitri untuk 12 kebutuhan bahan pokok pangan alhamdulillah kita aman. Seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, telur, ayam, daging sapi, gula pasir maupun minyak goreng, alhamdulillah posisi aman. Aman semua. Kita tiap minggu teman-teman itu ke pasar maupun ke titik-titik tempat-tempat penjualan itu. Untuk ngecek stok dan sebagainya gitu Pak. Ya, kita jangan sampai masyarakat Bantul merasa khawatir, merasa istilahnya ragu-ragu dan jangan sampai terjadi penumpukan di tempat-tempat tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Insya Allah kita betul aman. Nah ini mungkin bisa diinformasikan untuk masyarakat Bantul Pak terkait dengan harga. Mungkin bahan pokok yang biasanya selama ini menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri pasti ada perubahan pergeseran harga seperti itu. Kalau untuk di tahun 2026 ini seperti apa Pak? Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bantul. Jadi pertama tidak usah khawatir, kita stok aman. Mungkin di luar daerah ada daging, harga daging yang terjadi peningkatan. Alhamdulillah di Bantul tidak begitu signifikan karena kita punya jagal 30 jagal yang saben hari motong sapi 1 sampai 4 ekor. Jadi ketersediaan daging sapi aman, daging ayam kita juga aman karena daging itu biasanya harga yang terjadi fluktuatif kan harga daging. Tapi alhamdulillah kita didukung ada hampir 800 titik pemotongan daging ayam. Kita populasi ayam petelur juga cukup besar, lebih dari 1 juta. Jadi kita produknya aman. Jadi mohon kepada masyarakat Bantul tidak usah khawatir dan panik untuk ketersediaan bahan baku. Alhamdulillah. Jadi ini bikin ayam ini warga masyarakat Bantul Pak terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan. Oke, Pak kita akan lanjut lagi yang ada di dalam kantor. Siap, monggo.